Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita selalu bermohon kepada Allah untuk dilimpah ruahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, kembali lagi di Indonesia Ngaji Online. Ya, insya Allah kita hari ini kita kembali akan belajar ya bersama seseorang ya, tentunya ya, seseorang yang kisahnya ini memang sangat inspiratif ya kalau buat saya pribadi. Kemudian juga bisa sangat motivatif juga tentunya. Karena tadi saya bicara-bicara di belakang itu, ngobrol-ngobrol dengan beliau ini, Masya Allah ya. Beliau adalah seorang seorang muslim ya. Sekarang sudah menjadi saudara kita, walaupun sebelumnya memang belum muslim ya. Masya Allah, luar biasa. Dan motivatifnya adalah beliau itu semangat untuk berdakwah. Ini Masya Allah ya, kita jangan sampai kalah nih untuk fastabiqul khairatnya. Ya, buat kita yang Islam dari kecil gitu kan, sudah mengenal Islam, kita jangan sampai kalah nih dari beliau nih. Ya, beliau ini adalah namanya Konaga. Kita nanti akan ngobrol dengan beliau, kita akan belajar, kita akan cari ilmu ya. Karena kegiatan dakwah beliau juga padat sekali kalau tadi saya ngobrol gitu ya. Masya Allah. Namun sebelum kita masuk ke pembicaraan kita, obrolan kita yang insya Allah seru ini, ya saya ingin mengingatkan kepada sahabat semuanya, sahabat wakaf atau pemirsa wakaf dimanapun Anda berada, saksikan terus Indonesia Ngaji Online. Insya Allah akan tayang setiap hari, ya tentunya di channel YouTube Wakaf TV. Baik, sahabat dan pemirsa Wakaf TV dimanapun Anda berada, ya Alhamdulillah kita langsung saja ke Konaga ya, karena udah nunggu dari tadi nih. Assalamualaikum Ko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ko ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ya. Kegiatan gimana hari ini, lancar ya? Ya Alhamdulillah. Lancar ya. Walaupun sedikit diterpa hujan tadi. Masya Allah. Ya. Baik Ko, mungkin saya atau kita akan mulai, teman-teman kalau bisa kita lihat ya di sini ya. Konaga ini nama asli siapa kok? Nama aslinya memang Naga. Naga? Ya, Naga Kunadi. Naga Kunadi. Kalau nama Chinese-nya? Ya, nama Chinese-nya itu Chiu Xiaolong. Waduh, ya, jadi susah. Dulu waktu terlahir saya pakai 3 nama. Chiu Xiaolong, kemudian waktu tahun 77 berdasarkan yang cerita orang gitu. Itu bapak saya pemutihan warga negara. Walaupun sebenarnya bapak saya lahir di Indonesia tahun 39. Waktu itu tahun 39 Indonesia belum merdeka, masih betul. Administrasi Belanda. Kemudian tahun 77 bapak saya jadi warga negara Indonesia, sehingga nama saya yang tadinya Chiu Xiaolong diterjemahkan begitu aja, jadi Naga gitu. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Karena kalau nama-nama naga itu biasanya dari Medan gitu kan, yeah. gitu. Kayak film Naga Bonar kayak gitu. Yeah. Medan, gitu. Nah itu
Dulu saya sempat tanya sama bapak saya, kenapa sih saya dikasih nama naga gitu. Jawaban bapak saya itu, oh karena kamu lahir tahun naga gitu. Oh iya. Cuma saya jadi terkaget, untung saya lahir tahun naga gitu. Iya. Kalau lahir tahun. Oke, saya tahu. Nah, kemudian gini kok. Tapi kita bisa lihat di sini Konaga penampilannya ya. Insya Allah ya. Ada yang masih ingat nggak pecinya kayak apa? Ya. Kayak saudara-saudara kita di Uighur ya. Masya Allah. Tapi emang ini pecinya khas orang Uighur atau? Iya, peci dari sana ya. Oh dari sana? Iya. Masya Allah, luar biasa ya. Apa memang saat ini mendalami Muslim Uighur atau gimana kah? Enggak juga sih. Juga, ya? Iya. Cuma hanya sekedar ini saja. Mungkin sekedar ciri khas saja gitu. Ciri khas saja ya, Masya Allah. Ini lucu juga di peci. Oke, kok. Ya. Saya mau tahu nih, kenapa gitu. Tapi Konaga ini sebelumnya agamanya apa kok? Kalau dari keluarga Konghucu kita. Konghucu? Iya, Konghucu. Dari ayah ya? Dari keluarga Konghucu. Dari keluarga Konghucu. Ya. Itu kemudian hijrah ke Islam. Iya. Nah, ini ceritanya gimana kok bisa kayak begitu? Iya. Ceritanya cukup panjang gitu. Nah, ini kita pengen tahu kok. Gimana? Kalau awalnya sih sebenarnya waktu kecil SMP, ketika itu kelas 2 SMP gitu. Saya pernah mimpi serem gitu. Mimpinya menyeramkan. Waktu itu belum pernah nggak kepikiran sih. Ini saya ngimpi tentang hidayah atau apa, enggak. Cuma waktu itu saya mimpi serem, saya itu tiba-tiba berada di, pokoknya sekeliling saya itu api semua. Masya Allah. Terus di tengah-tengah kobaran-kobaran api itu saya, di tengah api pada menjilat-jilat seperti itu, ada tiang-tiang paku bumi gitu, banyak sekali gitu. Dan saya lihat di tiap tiang itu, di paku bumi itu saya lihat ada orang pada diiket-iketin di rantai-rantai gitu. Ya. Paku buminya besar-besar itu, mungkin Allah sih bilangnya tiang ya. Yeah. Kalau saya ngelihatnya itu seperti paku beton yang besar gitu. Waktu itu saya hanya lihat seperti itu aja gitu. Tapi panas apinya itu sampai terbangun tuh sempat terasa gitu. Ya terasa saya sempat demam 3 hari. Ya terus saya kan dari kecil diasuh nenek. Sama nenek saya dibawa ke puskesmas. Waktu itu sama dokter puskesmas, ini nggak ada penyakitnya katanya. Nggak ada penyakitnya, cuma dikasih vitamin. Terus pulang, ya sudah, berlalu 3 hari, tiba-tiba ingatannya hilang. Udah. Terus ya sudah berjalan seperti biasa, cuma ya mungkin terngiang-ngiang dalam diri saya gitu. Sampai suatu saat ketika SMA, lagi main sama teman-teman gitu, saya ke toko buku, ada Quran iseng-iseng saya baca, makanya jadi orang katanya nggak boleh iseng gitu. Iseng-iseng saya bacanya dari belakang karena kan Quran kan bukanya, bukanya ke kanan gitu. Saya bacanya kalau buku biasa kan ke kiri. Jadi saya baca dari belakang tuh, mulai dari surat An-Nas, Al-Falaq, surat Kulhu, terus naik sampai surat Al-Humazah. Itu juga baca terjemahannya aja. Pas sampai surat Al-Humazah, nah di situ saya baru ingatan saya timbul lagi gitu. Kok urutan ayatnya itu mirip gitu. Waktu itu saya baca terjemahan. Kalau sekarang sih udah bisa baca ayatnya ya. Wa ma adraka mal hutumah gitu. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Nah itu api itu sangat menyesakkan dada. Emang itu terasa sekali itu waktu ngelihat api itu benar-benar nyesek gitu. Sampai menggigil saya itu, sampai terbangun saya menggigil. Fi amadim mumaddadah. Mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang gitu. Oh iya, benar sama ya. Nah itu sampai situ kadang saya kalau bercerita tentang ini biasanya saya ikut menggigil. Kalau sekarang sih udah agak bisa berkurang gitu. Nah di situ baru saya semacam kok mimpi saya di dalam Quran gitu. Nah itulah yang membuat saya itu mulai tertarik gitu, ingin tahu apa sih gitu. Ya kalau misalnya novel atau apa mungkin ya seperti sinetron ini mungkin kebetulan aja kan gitu.
Tapi ini kitab sucinya umat Islam. Dan dari situ saya cobalah, saya jadi tertarik, ingin tahu, saya coba belajar. Waktu itu belajar cukup banyak kendalanya. Nggak seperti sekarang udah zaman serba internet, tinggal klik, udah langsung bisa ditemukan jawaban-jawaban yang kita butuhkan. Waktu itu belum ada ya internet, jadi saya harus hunting buku, belajar. Waktu itu saya pengen ikut ngaji. Nah, ini kisah lucu juga gitu. Jadi saya pikir apalagi itu detik-detiknya kan saya udah pengen lulus sekolah. Mau ngaji, saya pengen masuk ke masjid gitu. Waktu itu pas ada pengajian saya pengen coba-coba. Itu sebenarnya saya terlahir pemalu, tapi untuk hal ini nggak tahu kenapa saya jadi pemberani gitu. Saya coba pengen masuk, itu langsung ditegur oleh orang. Mungkin karena tampang saya kan Chinese, mau kemana Pak? Saya pengen ikut ngaji gitu. Memangnya Muslim? Udah ditanya begitu. Belum, saya bilang. Terus ditanya lagi, udah khitan? Bu belum, katanya. Wah, belum khitan nggak boleh masuk masjid katanya. Nanti istilahnya najis segala macam gitu. Dari situ saya juga, aduh kalau saya nggak masuk masjid, saya mau belajar Islam di mana gitu. Ya, baca-baca buku itu waktu itu masih baru lulus gitu. Tapi alhamdulillah menjelang lulus gitu. Dan begitu lulus alhamdulillah saya dapat kerjaan, dapat mes gitu. Padahal ya detik-detik mempelajari Islam pun di keluarga juga padahal belum masuk Islam. Itu udah mulai ada friksi tuh dari keluarga. Ini kayaknya saya kalau di rumah dipanggil Alyong. Kayaknya si Alyong nih mau masuk Islam ini gitu. Itu SMA. SMA. Terus saya bilang saya mau belajar. Ya. Tapi udah ya friksinya udah mulai terasa. Alhamdulillah begitu lulus, dapat kerjaan, dapat mes. Ya sudah saya langsung istilahnya itu keluarlah dari rumah gitu. Nah itulah waktu yang saya gunakan buat mencari-cari informasi tentang Islam. Saya udah dapat kerjaan, saya punya gaji, setiap gajian itu selalu saya sisihkan, pokoknya setiap bulan tuh harus beli buku gitu. Saya target harus beli buku dan terus cari tempat-tempat pengajian. Waktu itu ya kendala itu masalah belum khitan tadi gitu. Sehingga tahun 98 tuh saya coba paksain saya khitan gitu. Khitan, saya pikir tujuan saya juga bukan karena ingin masuk Islam. Saya pengen penasaran gitu untuk nanya-nanya ke orang, ke temen gitu, nggak mendapatkan jawaban gitu. Tapi rasa ingin tahu saya ini belum bisa dihilangkan gitu. Saya nanya sama temen Islam itu apa gitu, ya mereka nggak bisa jawab gitu. Paling tidak memberikan penjelasan yang memang setelah masuk Islam sekarang, kalau ditanya tentang Islam sendiri juga mungkin untuk menjawabnya butuh waktu gitu. Islam apa sih? Kan butuh waktu tuh. Islam itu begini gitu. Nggak bisa, ternyata memang Islam itu nggak sesimpel yang nggak bisa dijelaskan secara simpel gitu. Memang perlu ada step-stepnya gitu. Nah, dulu ketika nanya tentang Islam apa gitu, kadang-kadang dapat temen itu yang jawabannya itu justru malah bikin kita down gitu. Tapi karena memang saya jiwanya itu katakanlah agak pemberontak gitu. Jiwanya itu agak pemberontak. Jadi ketika dikatakan Islam itu berat, sehari itu sholat mesti 5 waktu gitu. Sholat, Islam sholat, apa itu sholat? Saya pelajari sholat. Oh, sholat itu begini, berat gitu. Saya coba jalanin. Jadi belum Muslim itu saya udah mempraktekkan sholat gitu. Memang yang paling berat bagi saya itu sholat subuh yang paling berat. Gitu. Sholat subuh yang paling berat. Padahal saya di keluarga yang namanya bangun pagi itu udah biasa gitu. Tapi bangun pagi untuk sholat subuh itu nuansanya itu beda gitu. Nuansanya beda dan itu paling berat bagi saya itu. Kemudian nanti ada puasa katanya. Ada puasa menahan lapar dari matahari mulai terbit sampai terbenam gitu.
katanya berat. Saya coba, saya jalanin. Alhamdulillah ternyata bisa gitu. Bisa. Nah, sehingga apa yang kata orang Islam itu berat, bagi saya itu nggak tergambar gitu. Nggak ada yang berat bagi saya gitu. Sehingga apapun yang kata orang begini itu justru saya laksanakan gitu. Nah, akhirnya terus saya mengkaji, belajar. Saya hampir dalam seminggu itu hampir full itu belajar gitu. Jadi saya itu ngaji itu walaupun belum muslim itu 6 hari saya tuh harus ngaji. Harus gitu. ngaji? Iya. Di mana ngajinya? Ya di mana aja gitu. Sekiranya saya suka, nyaman gitu, bisa memenuhi apa rasa ingin tahu saya, ya di situ saya ngaji gitu. Dan yang terberat itu adalah ketika mencari alasan kenapa saya harus Islam gitu. Itu yang paling berat bagi saya. Lama itu dapatnya gitu. Karena secara kalau orang teman-teman itu melihat saya itu padahal saya belum syahadat gitu. Tapi orang menganggapnya naga ini udah Islam gitu. Naga ini udah Islam gitu. Karena ya sholat tuh udah terbiasa. Puasa juga udah terbiasa gitu. Jadi yang belum itu syahadat gitu. Sampai tapi waktu sholat kan ada syahadat itu. Iya. Itu udah hafal itu, udah tahu. Sudah gitu. terus. Gitu. Terus sampai suatu saat yang bikin saya mulai tergugah itu untuk mau mengucapkan 2 kalimat syahadat itu ya ketika saya baca bukunya Said Hawa ya. Said Hawa yang judulnya Allah. Nah, di situ baru saya itu terdiam 1000 bahasa itu habis baca buku itu. Ya, jadi selama ini kita mencari Allah, kita mempelajari mencari tahu siapa Allah gitu. Ternyata dengan buku itu Syekh Said Hawa itu memperkenalkan bahwa Allah itu sudah memperkenalkan dirinya dengan ciptaan-ciptaan yang sudah Dia ciptakan gitu. Terus mau apa lagi gitu. Kalau mau saatnya ketemu belum sekarang gitu. Dari situ saya saya terdiam gitu. Sehingga tahun 2001 saya udah mulai berpikir tuh saya harus muslim. Saya harus muslim gitu. Sehingga makanya tahun 2001 kan ada peristiwa mengerikan itu di mana WTC itu meledak gitu, umat Islam diidentikan dengan teroris. Pada saat itu saya nggak terpengaruh gitu, karena saya tahu ajaran Islam nggak seperti itu gitu. Sehingga akhirnya tahun 2002 akhirnya ketemu, saya pikir jadi banyak juga yang teman-teman udah kamu masuk Islamnya di Karim UI aja gitu. Karim UI di mana? Saya cari-cari. Kalau kan nggak seperti sekarang tinggal klik bisa ketemu. Kalau dulu mesti cari-cari dulu sampai ketemu habis setelah Lebaran kalau nggak salah. Itu saya masuk Islam di Karim UI tahun 2002. 2002 ya? Iya. Berarti perjalanannya berapa lama itu kok sejak mimpi itu? Kalau mimpinya SMP sekitar tahun 92-an ya. 10 tahun berarti kok? Ya kurang lebih ya. Tapi kan belum mencari. Kalau mulai mencarinya itu tahun 96-an. Ya, tahun 96 saya baru mulai belajar, baca buku. Lulus SMA itu ya? Iya. Itu karena waktu belum sekolah kan nggak punya uang yang bisa untuk beli-beli gitu. Setelah kerja ya udah beli buku. Masya Allah ya. Apa sih kok yang ada nggak sih hal yang bikin Konaga itu tersentuh gitu ketika memutuskan untuk jadi Islam gitu? Kalau yang untuk menggugah aja sih ya. Kalau tersentuhnya sih belum gitu, karena masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang di dalam diri saya itu masih saya tanya gitu. Misalnya kadang-kadang memang inilah kadang-kadang mualaf itu suka nanyanya yang konyol-konyol gitu. Termasuk saya dulu itu pertanyaannya konyol gitu. Tapi itulah sehingga jadi buat latar belakang saya ketika nanti saya bertemu dengan mualaf-mualaf baru. Misalnya saya nanya itu
apa sih gunanya syahadat gitu. Itu kan orang-orang mungkin akan tersentak mendengar pertanyaan seperti itu. Kok orang nanyanya kayak begini gitu. Tapi itu satu pertanyaan gitu yang akhirnya ya secara rasa itu bisa saya temukan gitu. Ternyata memang hidup kita ini di dunia itu memang penuh dengan syahadat ya, penuh dengan persaksian bahwa kita itu menyaksikan ciptaan Allah. Termasuk penciptaan diri kita ini, kita mau nggak bersaksi bahwa diri kita ini ciptaan Tuhan gitu. Maka dari situ lama kelamaan mulai terasa sehingga ya keyakinan itu muncul gitu ya. Sehingga waktu ketika saya mengucapkan 2 kalimat syahadat saja, secara keyakinan yang utuh mungkin belum muncul pada saat itu. Saya hanya pada saat itu merasa pantasnya seorang manusia itu memang harusnya jadi orang Islam gitu. Sehingga saya merasa nggak ada pilihan lain kecuali saya tuh harus jadi orang Islam gitu. Pada saat itu yang memotivasi saya itu untuk bersyahadat tuh itu aja gitu. Baru setelah itu makin mempelajari lagi, memperdalam lagi, ya baru sekarang insya Allah bisa dapet lah gitu rasa syahadat. Terus itu orang tua gimana kok waktu itu? Kalau orang tua ini mungkin di dunia mualaf hampir mirip ya. Kalau dengan orang tua kandung itu ayah ibu biasanya sih friksi ada gitu, tapi nggak terlalu parah lah istilahnya. Tapi biasanya datangnya itu dari keluarga yang agak jauh, bibi, paman gitu. Gimana tuh kok? Ya adalah friksi-friksi mereka itu ya nggak suka menunjukkan nggak sukanya gitu. Tapi karena saya udah belajar, saya baca sejarahnya Nabi Muhammad gitu. Ternyata ya Rasulullah itu yang musuhin itu justru paman-pamannya gitu. Sehingga dari situ makin membuat saya kuat gitu. Ya memang masuk Islam itu Rasulullah aja digituin, orang semulia itu gitu. Lah kita yang istilahnya ya kelas recehan gini baru segitu, bagi saya ya belum apa-apa gitu. Nah di situ yang membuat malah saya makin kuat gitu. Karena memang saya udah belajar, sehingga ketika saya itu mendapat friksi-friksi, apakah itu kata-kata yang nggak enak gitu, itu malah membuat saya itu makin kuat gitu. Apalagi baca surat Al-Mujadilah ayat terakhir misalnya, tidak akan kamu dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu saling berkasih sayang dengan orang yang tidak beriman gitu. Jadi di situ saya makin kuat. Jadi sehingga ketika saya dapat rintangan dari orang-orang yang tidak seagama dengan saya, justru di situ makin kuat. Tapi ya seiring berjalannya bertambahnya ilmu ya tentu saya mulai mensikapinya ya dengan sabar ya, dengan akhlak-akhlak yang memang sudah dicontohkan oleh Nabi kita gitu. Masya Allah luar biasa ini. Terus kemudian menikah setelah syahadat, gimana kok? Saya menikah tahun 2012 awal. Gitu. 2012. Jadi kalau masuk Islam tahun 2002, nikahnya tahun 2012. Lama juga ya? Ya, 10 tahunan. 10 tahunan ya. Berarti sejak kemu'alafannya Konaga itu nggak sampai keluarga ngejauhin kan? Nggak kan? Ya, perang dingin lah istilahnya gitu. Perang gimana dingin tuh perang dingin? Ya kalau kadang-kadang gini, misalnya kalau pas lagi Imlek gitu kan, kita kan biasa saya datang gitu. Cuma kadang-kadang biasa kan ada tradisi itu di dalam keluarga Chinese tuh makan bareng gitu. Nah ketika kita kan makanannya kan saya udah nggak bisa gitu. Itu kadang suka jadi bahan buat friksi di situ ya. Seolah-olah ya gimana lah gitu. Tapi ya kita hindari. Sehingga kadang saya datangnya itu yang nggak pas lagi makan gitu. Masya Allah ya luar biasa ini. Terus kemudian ya alhamdulillahnya nggak sampai ada hal-hal yang fisik dan sebagainya. Ya alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada ya lancar-lancar aja. Ya itulah saya merasa
dimudahkan sekali oleh Allah gitu, ditolong sekali gitu. Jadi mulai dari lulus langsung masuk, langsung dapat kerja, dapat mes kan gitu. Itu saya merasa itu benar-benar pertolongan gitu. Ya itu juga baru saya sadari setelah sudah muslim, ternyata baru saya ingat-ingat ternyata pertolongan Allah itu sudah berlaku sejak dulu gitu, tanpa saya sadari gitu. Berarti Konaga ini menjalankan ritual Islam, tapi belum masuk Islam. Belum. Ya. Tapi kan di sholat itu kan di tahiyat kan ada syahadat kok. Iya. memang belum tahu ya kayak gitu-gitu ya terkait dengan syahadat. Belum gitu. Tahu ya kayak gitu. Iya. Termasuk ketika saya merasa butuh harus bisa baca bahasa Arabnya gitu. Nah, sampai saya itu teman kerja saya itu saya paksa buat ngajarin saya gitu. Ya. Jadi di tempat kerjaan saya punya anak buah gitu. Lumayan lah saya sebagai staff gitu waktu itu. Jadi punya anak buah itu saya lihat wah bacaan Qur'annya bagus gitu. Itu sampai saya paksa gitu. Karena mungkin teman saya itu juga agak canggung gitu kalau mau ngajarin saya gitu sebagai atasannya gitu. Sehingga saya paksa dan alhamdulillah ternyata nggak lama belajar baca Quran gitu. Ya, saya hanya butuh waktu kurang lebih 5 hari. Baca Quran? Iya, tapi 5 hari beneran. Iya. 5 hari beneran sampai begadang-begadang gitu. Ya. Itu belajarnya gimana tuh kok? Kok bisa sampai cepat gitu? Waktu itu saya janji, saya hitungin sekali itu. Misalnya mulai ngaji itu hari Senin malam gitu. Hari Senin malam dikasih durasi sama teman saya 1,5 jam gitu. Ya itu waktu belajar ya dikasih tahu ini A, ini ya belum hafal hurufnya. Tapi setelah teman saya pulang itu saya hafalin. Saya hafalin sampai begadang-begadang gitu. Oh, huruf hijaiyahnya itu? Iya, huruf hijaiyahnya. Sampai besoknya ketemu, udah hafal belum? Coba setoran gitu. Setoran ternyata belum hafal. Saya begini, saya bilang, silahkan tulis, kan ada papan tulis. Ntar saya akan saya sebut itu huruf apa gitu. Jadi diacak, ini huruf ini. Ternyata saya bisa gitu. Masya Allah. Seluruh hurufnya bisa. Cuma kalau disuruh dari alif sampai ya gitu, saya waktu itu belum bisa. Cuma kalau ditanya ini huruf apa, saya tahu. Ini huruf apa, saya tahu. Semua huruf saya tahu udah mulai berat. Maka setelah itu langsung masuk Iqra 1 tuh hari kedua. Iqra 1 mulai a ba terus gitu. Sampai waktunya selesai. Itu Iqra 1 ya, Iqra 1 itu saya hafalin. Jadi begitu hari ketiga ketemu itu saya udah lancar gitu, udah bisa saya sebutkan gitu. Sampai Iqra 2 besoknya Iqra 2 begitu juga. Wah, ini mah kamu jangan-jangan udah bisa baca Quran katanya. Terus hari itu entah gimana teman saya juga jadi bikin metode cepat gitu. Jadi kebaca Quran itu intinya selain kita konsen sama huruf, kita harus perhatikan harokatnya gitu. Harokat di dalam membaca cuma 4. Ya, fathah, kasroh, doma sama sukun. Kalau sukun, pokoknya waktu itu bacanya nggak pakai tajwid, langsung baca aja. Langsung coba kamu baca ini surat Al-Fatihah. Gitu. Waktu itu nggak surat Al-Fatihah, surat yang jarang di itu. Kayak seperti surat An-Naba gitu. Coba baca surat An-Naba gitu. Jadi saya udah bisa baca itu amma yatasaalun gitu. Jadi kita perhatiin harokatnya. Akhirnya teman saya merasa ini 5 hari udah bisa ini. Kamu nyari guru yang lain aja, jangan saya katanya. Akhirnya waktu itu saya cuma belajar 5 hari, terus saya lancarin sendiri. Cuma di sela-sela waktu gitu, saya sama teman saya itu, saya suka ngafalin, saya minta, coba saya udah ngafalin Quran, ayat,
terus saya setoran gitu. Saya baca di depan dia, kalau ada yang salah dibetulin, kalau udah betul ya sudah gitu. Jadi waktu itu saya belajarnya jadi pakai cara saya sendiri gitu. Dan itu beruntung lagi kan tadi saya kerja dan punya jabatan juga gitu, sehingga punya anak buah, sehingga saya kerjanya bisa memerintah-perintah gitu. Sehingga ketika saya memerintah, udah saya pulang ngaji terus, perintah saya ngaji. Ya jadi setelah udah 5 hari itu kan belajar sendiri itu kan. Iya, itulah beruntungnya saya dapat kerjaan yang punya jabatan juga. Saya jadi bisa perintah-perintah. Nah, di sela-sela merintah kan, misalnya saya waktu itu di gudang. Kerjaan saya cuma ngecek-ngecek aja gitu. Misalnya ada customer yang mau ngambil barang, udah, nih barang keluarin. Gitu. Di sela-sela mereka menyediakan barang yang dibutuhkan customer ya, saya ngaji aja begitu. Nah itu yang membuat saya tuh bisa agak cepat saya belajar baca gitu. Masya Allah, iya. Dimudahkan sekali ya sama Allah ya. Saya merasa seperti itu gitu. Masya Allah. Nah, terus sekarang gimana kegiatan ini kok? Apa nih? Yang sekarang kegiatannya ya setelah saya masuk Islam itu saya langsung aktif sebenarnya di Masjid Lauce. Aktif di sana sama teman-teman karena saya juga waktu pas masuk di sana saya agak sedih juga ngelihat teman-teman ternyata banyak yang belum bisa baca Quran gitu. Sehingga saya cobalah bergaul dengan mereka, bikin pengajian-pengajian gitu. Alhamdulillah waktu angkatan saya ketemu tuh teman-temannya juga yang memang solid, mereka juga aktif gitu. Nah kita bikinlah pengajian-pengajian baca Quran gitu, sehingga waktu angkatan saya itu banyak tuh teman-teman yang memang baca Qurannya jadi bisa semakin lebih bagus gitu. Nah di dari tahun 2002 itu saya aktif dan saya baru diangkat jadi pengurus Masjid Lauce itu tahun 2017 ya. Tahun 2017, kemudian tahun 2019 kemarin dikuliahkan. Ya sekarang jadi masih kuliah, masih semester 7 di udah mau skripsi dong ya? Iya. Masya Allah. Terus suka ngajar juga, ngajar ngaji, apa ngisi kajian gitu? Yang paling yang mualaf sih ya gitu. Sesekali mungkin ada yang mungkin mengundang gitu, karena mereka mungkin ingin motivasi jamaahnya gitu. Biasanya cobalah ngundang mualaf gitu, yang udah bisa ceramah, barangkali bisa memotivasi mereka gitu, supaya jangan kalah gitu dengan mualaf-mualaf gitu. Kadang saya juga suka mengatakan bahwa saya hari ini mungkin secara usia kronologis saya 46 tahun gitu. Tapi kalau dari usia spiritual, saya masuk Islam kan tahun 2002. Jadi spiritual saya itu usianya itu baru sekitar 20 tahunan gitu. Jadi saya juga sering motivasi teman-teman, jadi jangan kalah dengan yang ini. Karena sejatinya saya juga masih muda, ilmu saya belum seberapa sejatinya gitu. Tapi saya teringat dengan pesan guru-guru saya gitu, bahwa terutama di dalam surat An-Nasr itu kan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja gitu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di situ ada dua perintah bahwa kita itu disuruh bertasbih kepada Allah dan beristighfar gitu. Nah, kemudian guru saya mengatakan bahwa tasbih itu apa gitu. Tasbih itu kalau menurut guru saya itu harus mengeluarkan potensi diri yang ada di dalam diri kita itu untuk mencari keridhaan Allah gitu. Karena tasbih sendiri berasal dari kata sabbaha, itu artinya berenang gitu. Berasal dari kata berenang, ternyata berenang itu kan satu-satunya olahraga yang ketika dilakukan seluruh organ tubuh kita itu bergerak. Rambut kita bergerak, jantung kita, semua aliran darah kita bergerak. Maka bertasbih itu, kata guru saya, itu mengeluarkan seluruh potensi yang ada di diri kita untuk mencari keridhaan Allah gitu. Nah di situ maka ya sebagai walaupun masih
tarafnya mualaf, saya juga nggak mau ketinggalan. Saya juga ingin punya kontribusi di dalam Islam ini gitu, dalam rangka bertasbih kepada Allah. Karena kalau tasbih cuma diartikan subhanallah subhanallah, mungkin anak kecil juga bisa gitu. Padahal kalau kita bicara namanya perintah, biasanya Allah memberikan perintah itu sama orang-orang yang memang sudah balik kan, orang-orang yang memang sudah mampu gitu. Maka bertasbih itu yang kita harus ngambil peran di dalam dunia Islam ini gitu. Nah berarti kalau Konaga ini fokus dakwahnya di bidang apa nih kok? Apakah memualafkan orang atau mengajarkan orang aja atau gimana kok? Kalau saya lebih banyak sih konsultasi gitu sama calon-calon mualaf. Oh, Masya Allah. Kalau mualaf itu mau masuk Islam itu biasanya konsultasinya mereka itu sukanya mencarinya memang orang-orang yang katakanlah serumpun dengan mereka gitu. Kadang-kadang mereka itu kalau bertanyanya kepada yang mungkin dari kecil Islam gitu, mereka kadang menemukan jawabannya itu nggak puas gitu. Atau kadang-kadang mereka nanya tapi nggak berani gitu. Karena mungkin biasanya pertanyaan mualaf itu kan konyol-konyol gitu. Ya biasanya kalau ketemu saya ya saya udah pernah menjalani jalan itu gitu. Jadi saya bisa memahami lah gitu. Sehingga saya bisa sabar, saya bisa memaklumi pertanyaan-pertanyaan apapun gitu. Yang kira-kira memang pantas untuk dijawab, saya jawab gitu. Kalau yang nggak pantas untuk dijawab ya saya alihkan gitu. Masya Allah. Kira-kira udah ada berapa orang itu kok yang konsultasi itu sampai jadi muslim gitu? Saya nggak pernah ngitung sih ya. Iya. Masya Allah. Tapi sering ya kayak gitu ya? Sering. Di masjid ya berarti ya? Iya. Apa semuanya di masjid atau di tempat lain juga gitu? Kalau aktivitas saya kan di Masjid Lauce masjid sih ya. Kalau di tempat-tempat lain enggak gitu. Masya Allah. Itu kalau kemarin itu kan saya ngobrol dengan Pak Yusman itu kan beliau ada banyak ini ya apa sih namanya tragedi-tragedi katakanlah. Iya. Nah tragedi ketika ada orang yang ingin masuk Islam gitu kan, terus kemudian didatengin polisi lah dan sebagainya. Ini kok Naga sempat ngalamin hal-hal seperti itu nggak, atau misalkan yang semirip-mirip kayak gitu tuh? Alhamdulillah saya belum gitu. Belum ya? Belum gitu. Sampai saat ini masih ada yang masih belum muslim tapi masih sering konsultasi gitu. Tapi seiring dengan saya masih sibuk gitu, agak tersendat juga sih jadwalnya nih, kadang bentrok gitu. Suka tanya-tanya gitu. Kadang-kadang yang memang kadang-kadang mualaf itu datang itu mereka nggak kosong gitu. Ini yang kadang-kadang tidak dicermati oleh orang-orang, khususnya yang sudah muslim dari kecil gitu ya. Karena sejatinya mualaf itu datang ke kita gitu ketika mereka punya pertanyaan, itu mereka nggak kosong sebenarnya, mereka sudah punya informasi gitu. Nah, oleh karena itu kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dia ajukan itu yang perlu skill yang mungkin belum ada pelajarannya gitu. Itu kita mesti bisa baca gitu. Kadang-kadang mereka mungkin ngetes, kadang-kadang mungkin mereka itu bertanya itu hanya untuk mereka butuh jawaban, bukan jawaban kebenaran kadang-kadang gitu. Mereka butuh jawaban yang selaras dengan keinginan mereka gitu. Nah itu yang agak repot gitu. Bagaimana kita mengkombinasi bahwa jawaban yang mereka butuhkan adalah jawaban yang memang sesuai dengan kebenaran Islam, tapi juga bisa pas di keinginan mereka. Nah itu yang butuh pengalaman aja gitu. Masya Allah. Berarti kan itu belajar gimana itu? Kalau kebetulan ketika saya aktif, waktu belum diangkat jadi pengurus, ya ini terjadi begitu aja sih. Kita bikin pembelajaran yang katakanlah istilahnya mentoring gitulah. Jadi yang junior itu belajar sama yang senior gitu. Terus kita belajar seperti kita. Jadi kalau di Masjid Lauce nggak seperti tempat lain, mungkin ada kurikulumnya gitu, ada jadwalnya, programnya. Kalau kita nggak, kita mungkin memang lebih sporadis gitu. Cuma kelemahannya ya targetnya apa gitu nggak bisa kita prediksi.
seberapa besar keberhasilan kita nggak bisa kita evaluasi gitu. Cuma mereka senang gitu. Misalnya ada masalah-masalah yang memang mereka alami, karena yang dialami oleh seseorang kan belum tentu kita ngalamin gitu. Nah itu biasanya misalnya pertanyaan yang banyak kan, kenapa sih Islam tuh membolehkan kawin lebih dari satu kan gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang terkesan agak konyol kan gitu. Terus misalnya kalau Islam itu hanya mengajarkan monogami, manfaatnya untuk kamu apa? Kadang saya suka baca gitu. Kadang suka saya tanya gitu. Terus ya saya coba menerangkan, misalnya saya jawab, misalnya mereka biasa kan melihat sosok Nabi Muhammad, istrinya banyak gitu. Masa Nabi istri banyak kan begitu. Terus saya arahkan lagi, misalnya Rasulullah itu istrinya banyak, tapi dari sekian banyak istrinya itu belum pernah ada satu istri pun yang berbicara tentang kejelekan Rasulullah. Kan begitu. Itu betapa hebatnya Rasulullah gitu. Coba kamu punya istri satu aja, kejelekan kamu diceritain udah kemana-mana gitu. Iya benar. Gitu. Masya Allah. Iya. Karena buat saya itu skill yang tadi dimiliki oleh Konaga itu memang agak jarang tuh dimiliki. Iya. Oke, kalau untuk harapannya nih setelah berarti sudah 20 tahun ya jadi muslim ya. Apa nih harapannya ke depan nih Konaga tuh dalam Islam itu mau kayak gimana nih? Kalau harapan sih saya khawatir terlalu muluk-muluk gitu ya. Kalau saya ngelihat hari ini, ngelihat perkembangan dunia gitu. Karena tren naik turunnya sebuah peradaban kan nggak lepas dari apa yang berlaku di dunia gitu. Seperti tadi juga saya ngisi ceramah Jumat tentang itu gitu. Misalnya gini, ketika sebuah umat, seorang nabi diutus untuk sebuah umat, itu seberapa lama kejayaannya itu naik, maka turunnya itu juga segitu lamanya gitu. Misalnya gini, Nabi Isa diutus karena tahun 0 Masehi gitu. Mulai tingkat kejayaannya itu 300 tahun. Itu kejayaan Nabi Isa. Tahun 325 ada konsili Nicea, Nabi Isa dinobatkan jadi Tuhan, maka itu menjadi titik puncak kejayaan umat Nabi Isa. Kemudian dari tahun itu turun sampai tahun 600-an. Jadi secara siklus itu pasti begitu gitu. Tahun 600-an itu mulailah diutus lagi seorang nabi yang mulia, itu nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan itu tren kejayaannya 700 tahun. Tren kejayaannya itu 700 tahun. Maka setelah 700 tahun trennya itu turun. Trennya itu turun. Mulai dari ketika umat Islam itu sampai menguasai Eropa, nah itu kan kalau kita hitung dari tren siklusnya itu kan tahun 1300-an atau 1400-an. Nah tahun 1400-an itu kan Islam mulai turun tuh dari Eropa, sampai puncaknya itu ada inkuisisi di Spanyol. Itu Islam itu dikejar-kejar porak-poranda gitu. Walaupun di tahun 1435 mungkin ada berdiri Turki Utsmani gitu. Tapi trennya tetap turun. Dan di negara kita itu justru baru dimulai sebenarnya kan ya. Mulai kedatangan para wali, berdirinya kerajaan-kerajaan Islam gitu. Tapi trennya itu tetap turun sampai sekarang. Sampai sekarang kemudian kita sudah memasuki tahun 1444. Artinya kita udah mulai trennya naik lagi sebenarnya. Trennya naik lagi, dan hari ini trennya kita, kalau kita melihat dunia itu, kita identik mengenal kata ramah gitu ya. Kata ramah, mulai orang-orang mulai bikin mobil, motor ramah lingkungan. Terus setiap pelayanan ada ramah disabilitas, ramah. Nah, maka untuk harapan saya ke depan, saya ingin masjid itu punya konsep ramah gitu. Ya, ramah disabilitas, ramah anak. Kan kalau kemarin-kemarin kan isunya santer tuh anak-anak diusir-usirin gitu. Itu kita mulai mesti bikin satu konsep
masjid ramah anak, masjid ramah disabilitas, sehingga masjid itu sebenarnya konsep ini ya lama sih ya, karena kalau kita lihat para wali juga itu dari dulu konsepnya itu udah begitu, di mana ada masjid di situ pasti ada alun-alun. Alun-alun itu kalau sekarang kan digunakan untuk ya bersenang-senang, gembira. Memang masjid itu harus membuat orang itu nyaman gitu. Maka konsep ramah yang saya akan coba mengusung masjid Masya Allah. konsep ramah gitu. Itu harus diituin kok, maksudnya harus direalisasikan tuh. Ya, amin, insya Allah. Tapi nggak harus saya gitu kan. Ya. Mungkin ada yang lebih kompeten, lebih hebat lagi gitu. Tapi bagus itu konsepnya kok. Masya Allah, luar biasa. Berarti harapannya Konaga ini menginginkan adanya masjid dengan sesuai dengan fungsinya. Iya. Fungsinya itu kan tadi udah disebutin ya, ramah anak, terus ramah disabilitas. Jadi orang-orang tuh bisa mau datang gitu. Iya. Masya Allah, luar biasa. Oke, Konaga, Masya Allah. Sebenarnya saya masih pengen ngobrol lanjut nih. Tapi nanti kita ngobrol lagi lah kapan-kapan ya. Boleh. Kita cukupkan dulu ngobrol kita hari ini ya. Baik. Syukran. Afwan. Baik, sahabat pemirsa wakaf, ya tadi bincang-bincang kita. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita ngobrol lagi, karena masih banyak yang harus dikorek nih, ya, obrolan-obrolan ilmu ya dengan Konaga. Karena Konaga juga kan memang selama ini beberapa tahun terakhir ini beliau sudah ngisi kajian gitu kan, sudah ngajarin para mu'alaf itu untuk ngaji dan sebagainya. Jadi kita nanti mudah-mudahan bisa diajarin juga nih sama Konaga nih seperti apa ya. Kita juga ingin menimba ilmu juga nih dari Konaga ya. Insyaallah mudah-mudahan. Baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran sahabat dan pemirsa Wakaf TV yang telah menyaksikan konten ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan mudah-mudahan apa yang tadi kita bicarakan itu bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.